Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam jumpa, salam kenal, salam persahabatan, para sahabat kahor dimanapun kalian berada. Masih bersama Bang Fawa di malam yang sepi ini, ditemani oleh gemuruh yang menggelegar, sepertinya tanda mau hujan. Bang Fawa akan menceritakan sebuah kisah dari tanah Kalimantan. Cerita yang sangat menyeramkan. Dan di dalam cerita ini, Bang Fawa akan langsung bercerita dari sudut narasumber. Langsung saja, tanpa berlama-lama, mari kita simak bersama-sama. Sebut saja namaku Afif. Kejadian ini sudah cukup lama berlalu. Namun, jika diingat kembali, bulu kuduku masih saja berdiri. Kabar itu masih hangat menjadi buah bibir warga. Sebuah teror yang bermula dari pemukiman kami di kawasan Kari Angau, Balikpapan Barat. Sebuah daerah yang jika malam tiba, heningnya terasa menusuk tulang. Hanya menyisakan suara deburan air laut dan deru mesin pabrik dari kejauhan. Pukul 2 subuh, di hari Jumat yang keramat, tidur nyenyaku pecah oleh suara riuh yang tak biasa. Suara kentongan ronda dipukul bertalu-talu dengan irama titir, tanda ada bahaya besar. Awalnya, suara itu hanya terdengar dari arah pos 3, yang letaknya tepat di pinggir area pemakaman muslim yang rimbun dengan pohon Kamboja tua. Namun tak berselang lama, bunyi itu menyambar ke pos-pos lain di seluruh kampung. Satu persatu lampu teras rumah warga menyala. Pintu-pintu kayu terbuka lebar, menampilkan wajah-wajah cemas penuh tanya, termasuk rumahku. Aku melihat bapakku sudah berdiri di depan pintu dengan wajah yang tegang. "Ada apa, Pak? Kok bubuhan orang-orang ramai betul di luar?" tanyaku dengan suara serak khas orang bangun tidur. Bapak tidak menjawab sepatah kata pun. Tatapannya awas, lurus menembus kegelapan ke arah makam yang hanya berjarak beberapa puluh meter dari rumah kami. Dengan gerakan yang cepat, Bapak masuk ke ruang salat, mengambil tasbih kayu gaharu miliknya. Sambil setengah berlari, ia membawa secari kertas bertuliskan Raja Arab. Entah apa isinya, tapi aku tahu itu bukan kertas biasa. Rasa penasaran mengalahkan kantukku. Aku langsung menyambar jaket untuk menyusul Bapak. Ibu hanya menatap kami dari balik pintu kamar dengan wajah yang pucat. Bapak melarang ibu ikut keluar. "Diam di rumah, Bu. Tak aman buat orang hamil keluar malam-malam begini. Hawanya lagi dingin," pesan Bapak singkat. Jarak rumah kami dengan makam memang cukup dekat. Dari kejauhan, kulihat sorot lampu senter beradu di tengah kegelapan makam. Bapak merangsek maju, seolah ingin menerobos kerumunan warga yang sudah melingkar di satu titik. Aku ikut merapat, mencoba mengintip di antara bahu-bahu orang dewasa yang berbadan tegap. "Astaghfirullahaladzim." Suara Bapak bergetar di tengah galian kubur yang hancur berantakan. Tanah merah itu terkeruk paksa. Jelas sekali ini bukan pekerjaan pacul atau alat penggali lainnya. Bekasnya kasar, acak-acakan. "Ini bekas tangan biadab," tegas Bapak dengan nada geram yang jarang kudengar. Sialnya, kuburan yang disasar adalah makam jabang bayi yang baru berumur 8 bulan di kandungan almarhumah Kak Rosa.
Tragedi besar bagi warga Karyangau saat itu. Kak Rosa dan bayinya meninggal dunia saat berjuang di tengah persalinan. Keduanya berpulang menghadap Sang Khalik demi mengemban amanah Gusti. Suasana makam mendadak hening seketika. Hanya terdengar napas memburu dari para pemuda yang memegang obor dan senter. Makam itu kini berubah layaknya pertunjukan mencekam di tengah hutan Kalimantan yang lembab. Hawanya dingin, aneh, dan membuat mual. Aku sempat membatin bodoh. Apa mungkin ini dimakan anjing liar atau macan dahan yang nyasar dari hutan lindung? Batinku. Tapi kenyataannya jauh lebih mengerikan. Saat senter diarahkan ke dalam liang, jantungku seolah berhenti berdetak. Hanya tersisa setengah bagian kain kafan yang sudah robek-robek tak beraturan. Dan benar saja, jasad jabang bayi itu sudah tidak ada di sana. Raib. Suasana pecah. Ada yang mengucap istighfar berkali-kali. Ada yang berteriak marah. Dan ada yang berdiri mematung dengan lutut gemetar. Aku melihat suami almarhumah Kak Rosa jatuh terduduk di atas gundukan tanah. Matanya kosong, hancur melihat makam anak dan istrinya dinodai. Satu kampung tahu apa artinya ini. Di tanah Kalimantan, jika kuburan jabang bayi dibongkar secara tidak wajar, pelakunya hanya mengincar satu hal: pesugihan. "Tuyul, ini pasti buat melihara tuyul," teriak salah satu warga. Suara kentungan kembali dibunyikan. Kali ini lebih cepat dan keras. Warga mulai bergerak liar. Bapak bersama Pak RT langsung membagi warga menjadi 3 regu. 1 regu 4 orang. Jangan ada yang ganjil jumlahnya ya, perintah Bapak tegas. Mereka mulai menyisir area sekitar makam, terutama ke arah kebun karet yang tembus ke hutan larangan di belakang pemukiman. Bapak menoleh padaku dan menyuruhku pulang segera untuk menjaga ibu. Sesampainya di rumah, aku mendapati ibu masih terjaga. Usia kehamilan ibu saat itu masuk bulan ke-5. Masa-masa yang rawan menurut orang tua zaman dulu. Sambil mengusap perutnya, ibu bertanya dengan suara gemetar tentang apa yang kulihat di makam. Aku menceritakan semuanya, lalu bertanya, "Kenapa orang-orang yakin betul itu buat jadi tuyul ya, Bu?" kataku. Ibu menghela napas panjang. Wajahnya tampak sangat lelah. "Banyak jin yang suka sama darah jabang bayi, Viv. Seanyep-anyepnya bau orang mati, lebih manis darahnya bayi yang belum sempat menghirup dunia. Makanya kalau ada bayi meninggal, makamnya harus dijaga ketat 7 hari 7 malam. Kalau lengah, ya itu tadi, diambil orang buat pesugihan," kata ibu. Ibu kemudian berpesan panjang lebar. Katanya, itulah alasan mengapa seorang suami harus benar-benar telaten atau perhatian pada istrinya. Saat hamil, suami tak boleh putus mengaji surat Al-Kahfi, An-Nisa, dan surat Yusuf. Dan di malam Jumat, surat Yasin tak boleh absen. Semua itu pagar gaib agar bayi lahir selamat. Kalaupun memang belum rezekinya hidup, suami harus tetap menjaga makamnya supaya tenang, tidak diusik, tidak dicuri untuk syarat ilmu hitam, jelas ibu sambil menatap keluar jendela yang gelap. "Tapi ya, semua kembali lagi ke kehendak Gusti Allah," kata ibu. Malam itu, di bawah langit Balikpapan yang kelam, aku sadar bahwa manusia terkadang bisa jauh lebih mengerikan daripada hantu yang paling menakutkan sekalipun. Tak lama setelah ibu selesai bercerita, suara langkah kaki terseret terdengar di depan pintu. Itu adalah Bapak.
Namun, belum sempat ia mengucap salam, bah! Tubuhnya ambruk menghantam lantai kayu. Aku tersentak, segera membopongnya ke atas kasur lipat. Saat menyentuh kulitnya, aku bergidik ngeri. Kakinya sedingin es, sementara badannya menggigil hebat, seperti orang yang terserang malaria tingkat tinggi. Insting ibu sebagai perempuan asli Kalimantan tak bisa dibohongi. "Oh, Bapak, ini bukan sakit biasa, Viv. Ada yang menempel," bisiknya dengan wajah pucat. Ibu menyuruhku segera menjemput Abah Guru, pemuka agama sekaligus orang tua yang disegani di wilayah Kariangau ini. Abah Guru datang dengan tenang. Beliau memintaku mengambil segelas air putih. Di hadapan Bapak yang meracau tak jelas, Abah merapal doa dengan suara rendah yang menggetarkan ruangan. Beliau meniup air itu, lalu mencelupkan jari telunjuknya. Di atas ulu hati Bapak, telunjuk Abah bergerak lincah seolah sedang mengukir kaligrafi lafaz Allah. La haula wala quwwata illa billah. Hanya potongan doa itu yang terekam jelas di kepalaku. "Ada yang jahil sama bapakmu," ujar Abah Guru pendek. Jantungku berdegup kencang. Di sudut ruangan, ibu hanya diam. Jemarinya tak berhenti mengelus perutnya yang semakin besar, seolah sedang melindungi janin di dalamnya dari hawa hitam yang memenuhi rumah. "Hantu rimba yang kerjakan ini. Dia ikut waktu bapakmu masuk ke arah hutan larangan tadi," lanjut si Abah. Aku melirik jam dinding. Sudah pukul 4 subuh. Suasana hening mendadak pecah oleh suara toa musola. Bukan suara azan, melainkan pengumuman duka. "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Pak Bewo dan Pak Ado. Jenazah akan dimakamkan nanti setelah subuh." Dua tetangga kami, Pak Bewo dan Pak Ado, dikabarkan meninggal dunia secara mendadak. Ya Tuhan, hari itu benar-benar menjadi Jumat kelabu bagi warga. Belum kering air mata karena kehilangan makam bayi, kini dua warga menyusul. Dan kabar buruk tak berhenti di situ. Satu pemuda kampung yang ikut regu pencari bersama bapak dikabarkan hilang misterius. Kemudian, singkat cerita, di atas risbang atau balai-balai, bapak masih lunglai. Napasnya memburu. Jantungnya berpacu seperti sedang dikejar sesuatu yang tak kasat mata. Matanya terpejam rapat, seolah ada rahasia mengerikan di balik hutan Kariangau yang tak boleh ia bocorkan. Abah Guru masih terus merapal zikir. Ibu mendekat, menggenggam jemari bapak yang kasar. Tangisnya pecah. "Pak, bangun Pak, bangun," kata ibu. Sesak rasanya melihat pemandangan itu. Siapa yang tega melihat ibuku yang hamil menangis terseduh-seduh? Siapa yang rela melihat sosok bapak yang biasanya tegap, kini tak berdaya, dihantam ilmu hitam? Rasanya amarahku memuncak. Siapa yang harus bertanggung jawab atas kekacauan ini? "Afif, ambil wudhu, baca syahadat dan selawat 3 kali, Al-Fatihah 7 kali, lalu sambung Yasin 3 kali. Bantu Abah tarik ruh bapakmu. Dia lagi dibawa mereka ke tengah hutan," perintah Abah Guru tegas. Aku langsung menurut. Di penghujung ayat surat Yasin yang kubaca, tiba-tiba telunjuk bapak berdenyut. Genggaman tangan ibu dibalasnya dengan sangat kuat. Namun mata bapak tetap terpejam. Bu,
Gumam bapak lirih. Perlahan tangan kanan bapak meraba perut ibu. Ia mengelusnya dengan penuh kerinduan, seolah sedang berpamitan atau memastikan anak dalam kandungan itu baik-baik saja. Allahu Akbar. Abah guru tiba-tiba berdiri tegak di depan bapak. Sontak, tangan bapak yang tadinya lembut mengelus perut ibu berubah menegang. Jemarinya hendak mencengkram kulit ibu. Detik itu juga, mata bapak terbelalak lebar, menatap tajam ke langit-langit rumah dengan sorot mata yang bukan miliknya. Pintu depan digedor kasar 3 kali. Sial. Dalam kondisi mencekam begini, masih ada saja yang bertingkah bodoh mengganggu rumah orang. Abah, Pak Guru, tolong bah, teriak Mang Ujang, penjaga makam. Tubuhnya dibanciri keringat, napasnya tersengal-sengal seperti habis lari maraton menembus semak belukar. Aku yang sudah naik pitam langsung membukakan pintu dengan kasar. Bah! Ada apa sih, Mang? Orang lagi diobati malah digedor-gedor, amuku. Amang Ujang tak peduli dengan kemarahanku. Lidahnya keluh, wajahnya pucat pasi. Mana Abah Fit? Penting ini. Mana Abah? Tagihnya panik. Di dalam, lagi bantu Bapak. Ada apa sih? Tanyaku ketus. Abah guru muncul dari balik tirai, seolah-olah tahu apa yang terjadi. Beliau menyuruh Mang Ujang duduk di tikar pandan. Abah, itu si PI hilang di hutan, ujar Amang Ujang sambil berusaha bangkit dari rasa takutnya. Abah mengernyitkan dahi. PI yang kerja di pabrik kayu itu? Iya bah, tadi rasanya dia jalan cepat di belakang Pak Agus. Pak Agus adalah bapakku. Tapi pas kami menoleh, dia sudah tidak ada, hilang begitu saja di balik kabut, cerita Amang Ujang dengan suara bergetar. Makin tidak beres. Karyangau mendadak jadi mencekam. PI, pemuda yang rajin itu, kini hilang tanpa jejak. Abah segera memberi instruksi singkat. Kumpulkan warga di masjid. Setelah salat subuh, kita musyawarah. Masalah ini sudah kelewat batas, tukas Abah guru. Setelah Amang Ujang pergi, Abah meyakinkan kami bahwa Bapak sudah aman. Hanya tinggal menunggu kesadarannya kembali. Ibu pun kusuruh istirahat. Tak lama, ibu terlelap di samping Bapak di bawah perlindungan kelambu usang. Jarak rumah ke masjid utama di daerah kami ini lumayan jauh, dan jalanannya masih berupa tanah berbatu. Di balik papan saat itu, jangan harap ada ojek online yang mau masuk ke pelosok Karyangau tengah malam begini. Aku pun menawarkan diri mengantar Abah guru, sekaligus ingin ikut rembuk dengan warga. Singkat cerita, tiba di masjid pasca subuh. Setelah sholat subuh, suasananya sangat berat. Abah memberi arahan untuk mengurus jenazah Pak Bewok dan Pak Adu terlebih dahulu, sebelum memulai pencarian PI. Kemudian, singkat cerita, sampai matahari terbit di ufuk timur, jasad jabang bayi almarhumah Kak Rosa belum juga ditemukan. Yang ada justru rentetan musibah yang menyayat hati. Warga mulai tidak kondusif. Ada yang menuntut tanggung jawab keluarga bayi, ada yang ketakutan dan memilih angkat kaki dari kampung hari itu juga. Mungkin bagi si jabang bayi, ia memang enggan lahir ke dunia yang sudah rusak ini. Seolah ia menolak memikul beban harapan manusia yang seringkali serakah. Siapa yang sudi diberi nyawa jika manusia di sekitarnya sudah kehilangan kemanusiaannya demi harta? Tuyul itu, Viv.
Perlakuannya harus persis seperti manusia. Kalau ada orang berani memeliharanya, dia harus sanggup merawatnya seperti anak kandung sendiri. Tidak boleh kurang, tidak boleh lalai. Suara itu serak keluar dari bibir keriput Nenek Ursula. Aku teringat percakapan setahun lalu di sebuah rumah panggung kayu yang sudah lapuk di pinggiran Samboja, arah menuju Kutai Kartanegara. Saat itu, keluargaku sengaja menyeberang dari Balikpapan untuk menemui beliau. Dia tercipta dari saripati janin dan jabang bayi yang gagal menghirup udara dunia. Dagingnya mungkin mati dan membusuk di tanah, tapi tidak dengan saripatinya. Itu yang mereka incar, lanjut Nenek Ursula. Malam itu kami duduk bersila di biliknya yang sederhana, hanya ditemani secangkir teh kelat dan lampu minyak yang cahayanya temaram kuning, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari di dinding kayu. Di luar, suasana hutan Samboja sudah sunyi senyap. Hanya ada suara jangkrik dan kodok rawa yang saling bersahutan, mengisi kekosongan malam yang lembab. Tak ada angin segar yang berhembus. Udara terasa berat, seolah oksigen di sekitar rumah itu diserap habis oleh pohon-pohon beringin besar di kebun Nenek Ursula. Masyarakat di sini, yang sebagian besar hidup dari berkebun lada dan bertani, biasanya sudah masuk ke dalam rumah sebelum maghrib. Mereka memilih beristirahat, memulihkan otot yang lelah demi menjemput rejeki di ladang esok hari. Nenek Ursula menegaskan, perkara anak kecil botak ini biasanya akan ramai dibicarakan jika musim pemilihan kepala desa atau pilkades, atau masa panen besar tiba. Jangan heran kalau ada calon petinggi desa yang datang kemari atau ke tempat-tempat gelap lainnya hanya untuk mengadopsi tuyul. Mereka butuh modal besar buat kampanye, buat serangan fajar, katanya dalam dialek lokal yang kental. Pikiranku melayang. Jadi dana kampanye yang bertebaran itu seolah-olah berasal dari kantong warga sendiri yang dicuri secara gaib untuk memenangkan si calon. Ironis sekali. Bukan cuma itu, kalau musim politik atau persaingan dagang di pasar kebun sayur mulai memanas, perang santet pun digencarkan. Lanjutnya sambil membuka sebuah kotak anyaman rotan tua. Di dalamnya ada secari kain kafan kusam yang membungkus sesuatu. Rasa penasaranku memuncak sampai ke ubun-ubun. Dari mana nenek ini mendapatkan barang seperti itu? Janin usia 3 bulan. Banyak orang kita yang keguguran, tapi tidak punya ongkos buat ke rumah sakit di kota. Jelas nenek seolah membaca pikiranku. Nenek menawarkan diri untuk merawat saripatinya. Memang benar, semua yang hidup dan mati akan kembali ke Gusti Allah. Tapi tulang janin itu adalah inti kekuatan makhluk ini, katanya. Ia menjelaskan lebih detail. Jika makhluk itu dihidupkan kembali di antara manusia dan ia meminta ASI, maka pemelihara harus memberinya. Jika tidak ada, sebagai gantinya adalah darah segar dari ayam jago kampung berwarna hitam legam yang disembelih tepat di tengah malam. Darah itu pengganti susunya. Kalau dia lapar, harus diberi makan. Hanya saja cara mereka makan tidak sama dengan kita, pungkasnya. Tiba-tiba api lampu minyak itu mati mendadak. Ruangan langsung gelap gulita, menyisakan bau sumbu yang terbakar dan hawa dingin yang mencekam. Nah kan, ini bocahnya mulai jahil. Dia suka sama kamu, Viv. Dia cuma mau kenalan. Suara Nenek Ursula terdengar tenang di tengah kegelapan. Aku pun merinding hebat.
Nenek kembali menyalakan lampu dengan korek kayu. Tapi jangan salah sangka, tidak semua tuyul dipakai untuk pesugihan jahat. Ada yang bisa membantu nenek mengobati luka dalam atau mencari orang hilang. Menurut nenek, malam Jumat Kliwon saat bulan terang adalah waktu yang paling sempurna untuk menjemput Saripati dari balungan jabang bayi. Ruhnya mungkin sudah kembali ke Sang Pencipta, tapi sisa-sisa energi kehidupan di tanah itu tetap ada. Lamunanku tentang Nenek Ursila buyar ketika suara khotib Jumat di Masjid Karya Ngau meninggi. Hari ini, setelah prosesi pemakaman Pak Bewok dan Pak Adu selesai, aku terduduk lemas di barisan belakang jamaah. Sialnya, sang khatib masih saja berkutat pada ceramah, membahas tentang tawakal yang normatif di atas mimbar. Beliau sama sekali tidak menyentuh keresahan warga soal teror makam yang dibongkar. Masyarakat dirundung ketakutan luar biasa. Tapi nampaknya hanya Abah Guru yang benar-benar bergerak. Tugas kami sekarang hanya satu, temukan PI. Dulu aku tidak percaya. Namun sekarang, setelah melihat Bapak Ambruk dan makam Kak Rosa porak-poranda, semuanya terbukti. Tanah Borneo yang kita pijak ini memang tanah yang kaya, tapi juga menyimpan sisi gelap ilmu hitam yang tak masuk akal bagi orang kota. Nenek Ursila pernah berpesan, hanya ada 2 cara menghadapi ini. Pertama, ikhlaskan. Jangan memancing perkara baru. Perkuat keamanan kampung dan perbanyak zikir dilanggar. Jika dilawan dengan emosi, akan lebih banyak nyawa yang melayang. Cara yang kedua, cari sisa kain kafannya. Minta orang alim untuk melacak keberadaan Saripati tersebut lewat perantara kain itu. Suara iqomah berkumandang. Aku harus mengesampingkan dulu perkara tuyul ini untuk menghadap Sang Pencipta. Namun pikiranku tetap bercabang. Kunci dari kekacauan ini ada 2. Balik ke makam untuk mencari sisa kain kafan yang robek dan mencari PI sampai ketemu. Meskipun PI itu seringkali memalak uang jajanku kalau kami sedang menonton layar tancap di lapangan Merdeka, dia tetap tetangga kami. Dulu, uang yang seharusnya buat beli es krim goyang atau cilok demi menyogok sang mantan, malah ludes diambilnya. Tapi di saat seperti ini, dendam itu hilang. Keselamatan nyawanya jauh lebih penting. Lupakan masa lalu. Kita hidup untuk hari ini. Menjemput PI pulang barangkali juga bisa menjadi jalan untuk memperbaiki hubungan yang retak. Kebencian karena ia sering memalakku dulu harus kulempar jauh-jauh ke muara. Ujang, tahu tidak di mana kain kafan jabang bayi itu sekarang? Tanya Abah Guru dengan nada rendah sebelum membagi regu pencari. Kok kurang tahu juga, Pak. Rasanya kemarin dibawa sama Pak Agus, bapaknya Afif, waktu mereka pertama kali menyisir ke arah hutan. Jelas Paman Ujang dengan dahi berkeringat. Aku terdiam. Mungkin benar, Bapak adalah satu-satunya orang yang memegang kunci misteri ini. Saat kekacauan di makam terjadi, Bapak mengambil sisa kain kafan itu dan langsung memimpin regu pertama masuk ke hutan. Bapak adalah saksi mata tunggal atas hilangnya PI dan kematian 2 tetangga lainnya. Kedua matanya yang terpejam saat ini seolah menyimpan segudang rahasia yang tak sanggup ia ucapkan. Namun, kondisi Bapak masih sangat lemah. Abah Guru memutar otak, mencari siasat. Kami kembali sebentar ke rumah untuk meminta izin secara batin kepada Bapak, agar jejak yang tersisa di ingatannya bisa menuntun kami. Warga kampung masih dalam posisi siaga 1 jam, menunjukkan pukul 5 sore. Langit Balikpapan mulai meredup.
menyisakan semburat jingga yang terasa dingin. Abah Guru memutuskan pencarian akan dimulai tepat setelah maghrib. Senter, obor, bekal nasi timbel, dan sedikit sayuran disiapkan sebagai peranti di jalan. Warga yang berani ikut hanya sedikit, cuman 12 orang. Tidak boleh lebih, karena hutan yang akan kami masuki bukanlah hutan sembarangan. Termasuk aku di dalamnya, meski lututku sebenarnya sudah terasa lemas. Senjata paling ampuh saat masuk ke hutan Kalimantan bukanlah mandau yang tajam atau senapan angin, melainkan pentungan. Alat sederhana itu digunakan sebagai navigasi, memberi tanda bahaya dan kode antar regu. Ingat, yang kami hadapi bukan hutan wisata, tapi rimba larangan yang menjadi sarang segala makhluk halus. PI mungkin bisa ditemukan, tapi soal nyawa, tak ada yang bisa menjamin. Kejadian ini benar-benar merepotkan semua orang. Saking tegangnya, aku sampai lupa ada PR matematika yang belum kusentuh. Persetan dengan angka-angka itu, nyawa orang lebih penting sekarang. Ba'da maghrib, 12 orang dikumpulkan di depan masjid dan dibagi menjadi 2 regu. Hutan larangan di tahun 2000-an ke atas masih sangat angker. Belum ada proyek perumahan atau perluasan pabrik. Hanya ada pepohonan raksasa yang seolah-olah bernapas dalam kegelapan. Baru 3 langkah kami memasuki rimbunnya pohon. Kami disambut oleh suara burung deruk. Suaranya sahut menyaut, seolah sedang memberi peringatan kepada penyusup yang berani masuk ke wilayah mereka. Nyaliku seketika ciut. Hingga tiba di persimpangan jalan setapak yang ditumbuhi pakis hutan setinggi dada. Abah Guru meminta regu berpisah. Sebelum berpencar, beliau berpesan satu hal. Jangan pernah putus selawat di dalam hati. Jaga pikiran, jangan sampai kosong. Aku dan Abah Guru berpisah regu. Aku ikut bersama Paman Ujang dan seorang sesepuh yang kami panggil Pak Tua. Jarak dari pintu hutan ke persimpangan ini saja sudah memakan waktu 2 jam. Bekal nasiku masih utuh, tapi air minumku sudah ludes. Kalau nanti aku lapar, bagaimana makannya tanpa air? Belum lagi kalau tiba-tiba perut mulas, mau pakai apa? Pakai daun. Tahan Fit, jangan manja. Kamu lagi di hutan, bukan lagi pacaran di lapangan Merdeka. Bisikku menyemangati diri. Kami terus menyisir hutan. Modalnya cuma satu, cari bau amis darah sedekat mungkin. Begitulah pesan Abah. Cahaya senter kami membelah kegelapan, melewati pohon mahoni dan karet tua yang batangnya besar-besar. Tapi aneh, kenapa tiba-tiba ada pohon pisang di tengah hutan lebat begini, sendirian pula? Lazimnya pohon pisang itu tumbuh berumpun. Kalau cuma ada satu batang tegak di tengah belantara, biasanya itu bukan pohon pisang biasa. Itu kawanannya hantu hutan. Shh. Desis Mat Maghrib, begitulah namanya, nama samaran. Kenapa Mat? Jangan bikin kaget lah, bisik Paman Ujang kesal. Senter Mat Maghrib tidak lagi diarahkan ke depan, tapi ke arah pohon pisang itu. Matanya menyipit, mencoba memastikan sesuatu. Ia melangkah pelan, menginjak daun-daun kering yang berderak keras di telinga kami. Astagfirullah. Itu apa? Teriak Mat Maghrib tiba-tiba. Hantu, benar itu hantu. Maki Paman Ujang dengan suara bergetar.
Setan alas, lirih Pak Tua. Aku langsung menutup mata. Jantungku berdegup kencang seperti mau copot. Aku ingin melihat, tapi takut setengah mati. Sosok itu hitam besar, sedang berjongkok di balik batang pisang. Rambutnya gimbal tak karuan. Mukanya tidak jelas. Hanya terlihat bayangan gelap yang mengerikan. Rasanya ingin lari sekencang mungkin, tapi kakiku seperti tertanam ke tanah. Kaku. Paman Ujang bahkan sudah gemetaran hebat. Pak Tua yang paling tenang segera mengambil langkah 1000, disusul yang lain. Tapi aku masih mematung. "Fit, ayo lari Fit, lari!" Buku, teriak mereka. Aku tidak bisa bergerak. Sosok itu perlahan menggerakkan kepalanya, menoleh ke arah kami dengan gerakan yang sangat pelan. Matanya merah menyala di tengah kegelapan. "Sholawat Fit, sholawat." Ingatanku kembali ke pesan Abah. Tapi bukannya sholawat, malah makian dalam hati yang keluar karena saking takutnya. Sosok itu begitu angker. Dia membisu, namun energinya seolah menghisap nyali kami sampai habis. Pak Tua kembali lagi. Ia memukul pentungan sebanyak 7 kali dengan cepat. Tanda bahaya besar. Suara itu menyadarkanku dari rasa kaku. Aku langsung membalikkan badan dan lari sekuat tenaga mengikuti arah cahaya senter yang bergoyang-goyang di depan. Langit di atas hutan Karyangau masih pekat. Tak ada bintang, hanya sisa bulan sabit di ujung malam. Napas kami tersengal-sengal. Lelah luar biasa. Di saat kami beristirahat sejenak sambil menyantap sisa onde-onde dan ubi rebus, langit mulai bergemuruh. Petir menyambar di kejauhan, pertanda hujan lebat akan turun. Di regu kami, tak ada satupun yang membawa jas hujan. Jika hujan turun, habislah kami. Kulihat Pak Tua tetap tenang menghabiskan bekalnya. Ia kemudian memakai plastik bekas onde-onde di kepalanya sebagai pelindung darurat. Bau gorengan langsung menyerbak dari kepalanya. Tapi tak ada yang berani tertawa di tengah kondisi begini. Benar saja. Setengah jam kemudian hujan turun dengan derasnya. Bau anyir yang kami cari kini tercampur dengan bau tanah basah. Ini drama yang tak kunjung usai. Apakah bau hanyir itu pertanda keberadaan PI atau justru darah segar korban baru? Pentungan dibunyikan 3 kali, memberi tanda keregu Abah Guru bahwa cuaca sedang buruk. Kami berjalan menembus tanah merah yang lembek dan licin, berebut oksigen di tengah lebatnya hutan. Juru kunci kami, Pak Tua, masih berusaha mengendus bau hanyir itu di antara derasnya hujan. Kami akan terus berjalan. Selalu ada harapan di balik pengorbanan yang pahit. Kami tidak akan pulang sebelum PI ditemukan atau rahasia hutan ini terbongkar sepenuhnya. Bersambung.